Pekerja gondola tersapu angin kencang. Pohon besar tumbang nyaris timpa warga. Mengaji dengan bahasa isyarat saat Ramadan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Virgianti Kusuma, inilah Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Surabaya. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di kota Surabaya mengakibatkan 2 pekerja pembersih gedung apartemen menjadi korban Senin sore. Saat membersihkan kaca di apartemen lantai 25, gondola yang digunakan tersapu angin hingga membuat korban bergelantungan. Akibat kejadian ini seorang pekerja meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka. Ada orangnya itu. Dari rekaman video amatir, terlihat 2 pekerja terombang-ambing di atas gondola saat tengah melakukan pembersihan gedung di apartemen. Gondola yang digunakan tiba-tiba diterjang angin kencang hingga kehilangan keseimbangan dan terguncang hebat. Akibatnya, salah satu pekerja terlepas dan jatuh dari ketinggian. Sementara, 1 pekerja lainnya masih bertahan di dalam gondola yang tergantung. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya segera datang ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Korban yang selamat berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RS William Booth, Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, korban meninggal dunia telah dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke kamar jenazah. Jadi yang satu sudah terevakuasi, dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah kondisi masih sadar. Yang satu ini masih proses turun dari lantai 25, kondisi MD. Evakuasi tadi atau satu, Pak? Satu. Itu diakibatkan dari apa, Pak? Itu karena angin kencang kah? Apa safety-nya kurang? Angin kencang sekali sama hujan tadi ini. Guna mengetahui penyebab pasti kejadian, tim Inafis dari Polrestabes Surabaya melakukan olah TKP serta pengumpulan keterangan saksi di lokasi kejadian. Petugas juga akan mendalami aspek keselamatan kerja serta kelayakan alat yang digunakan saat insiden terjadi. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sebuah pohon besar yang berada di Jalan Raya Diponegoro, Surabaya tumbang saat hujan deras dan angin kencang melanda kota Surabaya pada Senin sore. Beruntung tidak ada korban meski pohon sempat menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Detik-detik tumbangnya sebuah pohon besar di Jalan Diponegoro, Surabaya pada Senin sore terekam kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terpasang di persimpangan jalan. Pohon tersebut terlihat tumbang dan langsung menimpa sejumlah pengendara yang melintas. Menurut saksi mata di lokasi, saat itu kondisinya sedang hujan deras disertai angin kencang dan tiba-tiba pohon tersebut tumbang di tengah jalan raya. Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa ini karena sebagian pengendara roda 2 berhasil menghindar dan mobil yang terjebak ranting pohon bisa mundur keluar. Saya waktu mayungi nasabah itu dengar pohon kayak patah krak gitu, rubak lah. Terus saya lihat ada mobilnya itu di bawah pohonnya sih, nggak sampai kena rantingnya. Jadi mobil itu bisa mundur. Nah motor-motor untungnya pas sisi sebelah kiri, jadi nggak sampai kena batang pohonnya. Jadi bisa jatuh sih memang, cuman bisa berdiri lagi. Informasi lainnya, aksi seorang anggota komplotan curanmor menyamarkan wajah dengan kacamata wanita beraksi bersama rekannya terekam CCTV dan viral di medsos. Polisi menangkap kedua pelaku yang sudah beraksi di 8 TKP.
Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku melancarkan aksi curanmor di sebuah rumah indekos. Aksi terjadi pada dini hari saat suasana lingkungan sepi. Kedua pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah masuk ke dalam gang, salah satu pelaku turun dan masuk ke area indekos untuk mencari target. Sementara pelaku lain berjaga di ujung gang sambil memantau kondisi. Untuk mengelabui warga, pelaku mengenakan kacamata wanita. Rekaman ini kemudian menjadi viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan ciri-ciri pelaku, petugas Polsek Wiyung berhasil menangkap keduanya. Dua pelaku masing-masing berinisial DS 22 tahun dan AR 26 tahun warga Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, keduanya diketahui telah beraksi di 8 tempat kejadian perkara. Menurut polisi, hasil curanmor dijual kepada penadah berinisial K yang saat ini masuk daftar pencarian orang. Satu unit sepeda motor hasil curian dijual dengan harga 3 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kemudian pelaku DS ini sebagai joki, dia yang memakai kacamata kemarin. Kemudian pelaku AR ini sebagai pemetik atau yang mengambil kendaraannya. Dan mereka sudah 8 kali melakukan aksinya di beberapa tempat di Wiyung, Duku Pakis, Lakan Santri, Wonocolo, dan Gunung Anyar. Untuk hasil curian mereka jual kepada penadahnya, inisialnya K. Saudara, petugas Damkar Kabupaten Kediri mengevakuasi ular piton dengan panjang 2 meter lebih. Ular tersebut dievakuasi setelah memangsa hewan peliharaan milik warga. Inilah ular piton di kawasan Mojo, Kabupaten Kediri berukuran panjang 2 meter lebih dan berat 15 kg yang telah meresahkan warga sekitar. Sebelum dievakuasi petugas Damkar, ular sempat memangsa ternak milik warga. Mendapat laporan warga, petugas Damkar setempat segera melakukan evakuasi ular menggunakan peralatan stik ular. Meski ular piton melawan, petugas Damkar akhirnya bisa menangkap ular dalam waktu 1 jam. Berat 15 kg, ular itu masuk ke permukiman warga untuk mencari mangsa setelah habitatnya terganggu. Ular tersebut diamankan di pos Damkar Ngadiluwih sebelum akhir nantinya akan dilepas kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari ketiga itu, yang 2 ini kita temukan di kandang ayam. Yang 1 berada di bawah, yang satunya sudah malah makan ayam, ya, menggelupit dan menelan. Kita oleh teman-teman dari Damkar ini bisa kita evakuasi. Berita selanjutnya, saudara, persiapan layanan ibadah haji dan keberangkatan jemaah calon haji Kota Madiun, Jawa Timur tetap berjalan normal meski terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun meminta para jemaah fokus pada persiapan keberangkatan yang dijadwalkan pada 27 April 2026 mendatang. Segala bentuk persiapan keberangkatan jemaah calon haji asal Kota Madiun tetap berjalan normal meski saat ini tengah terjadi eskalasi politik konflik di Timur Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun, Dati Ardiah bilang hingga saat ini persiapan keberangkatan jemaah calon haji Kota Madiun ke Tanah Suci Mekah telah mencapai 80%, termasuk pasporisasi selesai dilakukan. Dalam waktu dekat, Kemenhaj dan Umroh Kota Madiun akan membagikan buku bimbingan manasik dan pemantapan ketua regu serta rombongan termasuk PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Adanya eskalasi konflik di Timur Tengah, Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun meminta jemaah calon haji agar tetap tenang dan fokus pada persiapan keberangkatan masing-masing. Ada 227 jemaah calon haji Kota Madiun akan diberangkatkan ibadah haji. Mereka dijadwalkan berangkat ke embarkasi Surabaya pada 27 April 2026 mendatang. Kalau untuk paspor, visa semuanya sudah aman, Pak. Untuk paspor posisi ada di Siskohat Surabaya. Untuk jamaah haji Kota Madiun yang akan berangkat insya Allah 227
itu terdiri dari 225 itu jamaah murni, yang satu adalah TPHD, yang satunya lagi adalah petugas pembimbing ibadah haji dari KBIHU. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Satuan Pelayanan Program Gizi. Dalam rapat ini, Bupati Muhammad Fawaid bilang dapur MBG yang memberikan layanan di bawah standar menu sehat dan bergizi mendapat sanksi tegas. Dan diputuskan ada 3 SPPG dihentikan karena tak memenuhi standar. Rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Satuan Pelayanan Program Gizi digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Jember, Jawa Timur, membahas adanya sejumlah laporan menu MBG tak layak. Rapat yang dihadiri Satgas Makan Bergizi Gratis, pengelola SPPG, camat, organisasi perangkat daerah, dan Bupati Jember secara virtual yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Evaluasi dilakukan secara ketat dan berkelanjutan karena makan bergizi gratis ini untuk kesejahteraan generasi penerus bangsa. Dan adanya sejumlah laporan menu yang diberikan tak layak konsumsi. Hasil keputusan rapat ada 3 dapur SPPD di Jember diberhentikan sementara karena menu yang diberikan selama bulan Ramadan tak standar. Kualitas asupan gizi bagi anak-anak menerima manfaat tak boleh di bawah standar menu sehat dan bergizi. Sekarang era teknologinya sudah luar biasa. Era media sosialnya sudah luar biasa. Kalau ada satu dapur yang bermasalah atau mengurangi dari 10.000 atau 8.000 itu, pasti akan ramai. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa dapur yang disuspend, tidak perlu saya sampaikan di tempat ini. Saya berharap tidak terjadi lagi. SPPG wajib melayani dengan baik, sesuai dengan nilai yang telah diberikan dan kualitas menu harus baik. Ada ketegasan dari Bupati bahwa tolong layani dengan baik dan kemudian optimalkan. Kalau memang 10.000 sesuaikan dengan apa yang harus dibelanjakan. Kalau memang menu 8.000 menu yang kecil juga sesuai dengan menu yang diberikan oleh BGR. Harapannya itu. Dari pantauan koordinator SPPG, 3 dapur yang diberhentikan sementara karena menu yang diberikan tak layak dan tak sesuai anggaran yang ditentukan. Hingga saat ini, terdapat 141 dapur MBG telah beroperasi di Jember, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Mengaji dengan bahasa isyarat saat Ramadan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Universitas Negeri Surabaya menggelar belajar ngaji menggunakan bahasa isyarat. Menggandeng komunitas Tuli Unesa, para peserta yang merupakan mahasiswa disabilitas diajarkan mengenal huruf hijaiyah melalui bahasa isyarat. Huruf demi huruf hijaiyah dipraktekkan dengan lancar. Para peserta mengikuti bahasa isyarat dengan khidmat. Ngaji dengan bahasa isyarat adalah mengenal dan memperagakan 29 huruf hijaiyah. Mulai dari alif hingga huruf ya. Mengaji Al-Quran dengan bahasa isyarat merupakan program spesial Ramadan dari Universitas Negeri Surabaya. Program ini telah berjalan sejak tahun 2025 lalu. Ada 27 peserta tuli telah bergabung untuk mengikuti program mengaji Al-Quran dengan bahasa isyarat. Mengaji Al-Quran dengan bahasa isyarat digelar setiap hari Senin dan Kamis pukul 14.30 hingga selesai. Diharapkan melalui program ini, para disabilitas bisa belajar dan mengenal Al-Quran meski memiliki keterbatasan. Metode pembelajarannya adalah sama seperti yang disampaikan ini. Jadi intinya kalau kita memberikan penjelasan ya,
Kalau mereka dengan komunitas tuli itu kan menggunakan bahasa isyarat. Nah, dengan nanti misalnya seperti yang menjadi pelatih atau yang menjadi ustadz itu dia menguasai bahasa isyarat, maka pada saat memberikan ceramah dan sebagainya seperti tadi, sehingga langsung dia ambil ngomong sambil diisyaratkan, sehingga komunitas tuli menjadi lebih mudah. Harga kurma di Indonesia naik tajam dampak konflik di Timur Tengah, salah satunya di stan pedagang kurma di Jember, Jawa Timur. Kenaikan harga kurma mencapai 2 kali lipat akibat pasokan terbatas. Harga seluruh merek kurma di sentra penjual kurma di Pasar Tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan drastis hingga 2 kali lipat, bahkan beberapa merek yang menjadi favorit konsumen naik hingga 3 kali lipat. Terutama kurma yang berasal dari Mesir jenis Golden Valley, El Waha, Al Amar, Rabe yang sempat menjadi primadona konsumen untuk menu berbuka puasa. Harga sebelumnya hanya berkisar Rp220.000 per 10 kg. Kini naik tembus Rp350.000 per 10 kg. Selain harga tinggi, pasokan yang ada di lapak pedagang menipis. Konflik di kawasan Timur Tengah memicu lonjakan biaya angkut dan asuransi pengiriman karena banyak pelayaran harus memutar untuk menghindari area konflik. Bulan Ramadan tahun sebelumnya, penjualan tembus 20.000 kardus. Namun di tahun ini pasokan kurma yang dimiliki hanya 10.000 kardus. Ya itu faktor Timur Tengah itu. Sekarang yang lagi ramai itu, jadi pengiriman agak tersendat. Jadi barang langka atau bagaimana? Untuk tahun ini, untuk kurma sangat langka. Kenaikan sampai berapa persen nih Bang? Dari bulan lalu sampai hari ini kenaikan sekitar 150%. Harganya itu Bang? Harganya. Kenaikan harga kurma ini sempat membuat kaget konsumen, tetapi sebagai salah satu buah yang disunahkan untuk berbuka puasa, para konsumen tetap membeli meski harga mahal. Itu takjil di masjid. Emang sering ya, selalu beli kurma ya? Tiap tahun insya Allah begitu, alhamdulillah. Untuk harganya gimana sekarang? Hah? Harganya gimana sekarang? Harganya mahal, 2 kali lipat. Ya. Tapi tetap dibeli ya? Iya. Gangguan logistik akibat konflik Timur Tengah membuat stok terbatas dan harga tinggi. Pedagang berharap kondisi segera membaik agar pasokan kembali lancar dan harga kurma kembali terjangkau masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat berbagai macam kuliner legendaris, salah satunya yaitu soto pojok. Di tempat ini pengunjung akan dimanjakan dengan kelezatan kuah soto yang rasanya otentik sejak tahun 1926. Seperti inilah soto legendaris yang ada di kawasan Jalan Doho, Kota Kediri. Dinamakan soto pojok karena lokasi kedai warung ini tepat berada di sudut simpang 4 pertokoan di Jalan Doho. Warung ini berdiri sejak zaman Belanda, yakni pada tahun 1926, kini dikelola oleh Rumiani, generasi ketiga yang sudah melanjutkan warisan neneknya sejak zaman Belanda. Meski sudah lama, namun sang pemilik tetap menjaga cita rasa soto dan interior bangunan di warung ini. Interior bangunannya masih sangat terjaga, mulai dari bangku panjang kayu, rak botol minuman, hingga toples kaca besar tempat kerupuk yang ikonik. Selain itu, sang pemilik memasak soto tetap menggunakan tungku dari tanah liat. Penggunaan material alami ini dipercaya mampu menjaga kestabilan rasa, sehingga kuah tidak terasa asin meski dipanaskan berulang kali. Tak hayal, cita rasa lezat mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah. Menurut pemilik, Presiden Insinyur Soekarno dan almarhum Gus Dur pernah menikmati kesegaran kuah soto di sini. Soto pojok ini pertama kali yang buka Simbah zaman Belanda 1926. Jadi pertama kali buka kan, ya memang tempatnya di sini di pojokan kan. Jadi Simbah itu mengambil pojok namanya. Ini kan pojokan Mas ya. Perempatan, terus sana Raden Patah, ini pojokan Mongen Sibu. Meski kini dikepung oleh modernisasi kuliner digital,
Soto pojok tetap eksis karena kepercayaan dan hubungan baik dengan para pelanggan setianya. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, sejumlah angkutan bus di Terminal Arjosari, Kota Malang diperiksa kelayakannya menjelang Lebaran 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang mudik. Sejumlah bus baik antar kota dalam provinsi AKDP maupun antar kota antar provinsi atau AKAP yang berada di Terminal Arjosari diperiksa oleh petugas secara acak. Petugas terminal memeriksa setiap kelengkapan bus yang akan berangkat dari terminal. Pemeriksaan kelayakan bus ini meliputi kondisi ban, lampu, pengereman hingga kelengkapan surat kendaraan dan sopir bus. Mega Perwira Donowati, Kepala UPT Terminal Arjosari menjelaskan bahwa pemeriksaan bus sudah menjadi rutinitas di terminal, terlebih jelang angkutan mudik Lebaran seperti kali ini. Teguran hingga sanksi tilang diberikan kepada pihak PO bus yang kedapatan melanggar. Dalam pemeriksaan kendaraan atau rem check ini, bus yang dinyatakan layak jalan dan ditempel stiker tanda bahwa bus sudah menjalani pemeriksaan. Alhamdulillah kami dari Terminal Arjosari sudah pagi ini sudah melakukan pemeriksaan kendaraan terhadap armada bis kami. Sebenarnya kegiatan pengecekan kendaraan ini sudah kami lakukan setiap hari sebagai kegiatan rutin dan wajib yang kami lakukan terhadap semua kendaraan yang akan keluar dari Terminal Arjosari. Jadi ini bukan hal yang baru atau hanya dilaksanakan di musim-musim tertentu saja. Dan pemeriksaan ini setiap harinya minimal 35 bis yang kami cek, baik AKAP dan AKDP. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di kota Surabaya mengakibatkan 2 pekerja pembersih gedung apartemen menjadi korban Senin sore. Saat membersihkan kaca di apartemen lantai 25, gondola yang digunakan tersapu angin hingga membuat korban bergelantungan. Akibat kejadian ini seorang pekerja meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka. Ada orangnya itu. Dari rekaman video amatir, terlihat 2 pekerja terombang-ambing di atas gondola saat tengah melakukan pembersihan gedung di apartemen. Gondola yang digunakan tiba-tiba diterjang angin kencang hingga kehilangan keseimbangan dan terguncang hebat. Akibatnya, salah satu pekerja terlepas dan jatuh dari ketinggian. Sementara, 1 pekerja lainnya masih bertahan di dalam gondola yang tergantung. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya segera datang ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Korban yang selamat berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RS William Wood, Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, korban meninggal dunia telah dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke kamar jenazah. Jadi yang satu sudah terevakuasi, dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah kondisi masih sadar. Yang satu ini masih proses menurun dari lantai 25, kondisi MD. Evakuasi tadi atau satu, Pak? Satu. Itu diakibatkan dari apa, Pak, itu? Karena angin kencang kah? Apa safety-nya kurang? Angin kencang sekali sama hujan tadi ini. Guna mengetahui penyebab pasti kejadian, tim Inafis dari Polrestabes Surabaya melakukan olah TKP serta pengumpulan keterangan saksi di lokasi kejadian. Petugas juga akan mendalami aspek keselamatan kerja serta kelayakan alat yang digunakan saat insiden terjadi. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Satuan Pelayanan Program Gizi. Dalam rapat ini, Bupati Muhammad Fawaid bilang dapur MBG yang memberikan layanan di bawah standar menu sehat dan bergizi mendapat sanksi tegas dan diputuskan ada 3 SPPG dihentikan karena tak memenuhi standar. Rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Satuan Pelayanan Program Gizi digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Jember, Jawa Timur,
membahas adanya sejumlah laporan menu MBG tak layak. Rapat yang dihadiri Satgas Makan Bergizi Gratis, pengelola SPPG, camat, organisasi perangkat daerah, dan Bupati Jember secara virtual yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Evaluasi dilakukan secara ketat dan berkelanjutan karena makan bergizi gratis ini untuk kesejahteraan generasi penerus bangsa. Dan adanya sejumlah laporan menu yang diberikan tak layak konsumsi. Hasil keputusan rapat ada 3 dapur SPPD di Jember diberhentikan sementara karena menu yang diberikan selama bulan Ramadan tak standar. Kualitas asupan gizi bagi anak-anak menerima manfaat tak boleh di bawah standar menu sehat dan bergizi. Sekarang era teknologinya sudah luar biasa. Era media sosialnya sudah luar biasa. Kalau ada satu dapur yang bermasalah atau mengurangi dari 10.000 atau 8.000 itu, pasti akan ramai. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa dapur yang disuspend, tidak perlu saya sampaikan di tempat ini. Saya berharap tidak terjadi lagi. SPPG wajib melayani dengan baik, sesuai dengan nilai yang telah diberikan dan kualitas menu harus baik. Ada ketegasan dari Bupati bahwa tolong layani dengan baik dan kemudian optimalkan. Kalau memang 10.000 sesuaikan dengan apa yang harus dibelanjakan. Kalau memang menu 8.000 menu yang kecil sudah sesuai dengan menu yang diberikan oleh BGR. Harapannya itu. Dari pantauan koordinator SPPG, 3 dapur yang diberhentikan sementara karena menu yang diberikan tak layak dan tak sesuai anggaran yang ditentukan. Hingga saat ini, terdapat 141 dapur MBG telah beroperasi di Jember, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Harga kurma di Indonesia naik tajam dampak konflik di Timur Tengah, salah satunya di stan pedagang kurma di Jember, Jawa Timur. Kenaikan harga kurma mencapai 2 kali lipat akibat pasokan terbatas. Harga seluruh merek kurma di sentra penjual kurma di Pasar Tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan drastis hingga 2 kali lipat, bahkan beberapa merek yang menjadi favorit konsumen naik hingga 3 kali lipat. Terutama kurma yang berasal dari Mesir jenis Golden Valley, El Waha, Al Amar, Rabe yang sempat menjadi primadona konsumen untuk menu berbuka puasa. Harga sebelumnya hanya berkisar Rp220.000 per 10 kg. Kini naik tembus Rp350.000 per 10 kg. Selain harga tinggi, pasokan yang ada di lapak pedagang menipis. Konflik di kawasan Timur Tengah memicu lonjakan biaya angkut dan asuransi pengiriman karena banyak pelayaran harus memutar untuk menghindari area konflik. Bulan Ramadan tahun sebelumnya, penjualan tembus 20.000 kardus. Namun di tahun ini pasokan kurma yang dimiliki hanya 10.000 kardus. Ya itu faktor Timur Tengah itu sekarang yang lagi ramai itu, jadi pengiriman agak tersendat. Jadi barang langka atau bagaimana? Untuk tahun ini untuk kurma sangat langka. Kenaikan sampai berapa persen nih Bang? Dari bulan lalu sampai hari ini kenaikan sekitar 150%. Harganya itu Bang? Kenaikan harga kurma ini sempat membuat kaget konsumen, tetapi sebagai salah satu buah yang disunahkan untuk berbuka puasa, para konsumen tetap membeli meski harga mahal. Itu takjil di masjid. Emang sering ya, selalu beli kurma ya? Tiap tahun insya Allah begitu, alhamdulillah. Untuk harganya gimana sekarang? Harganya gimana sekarang? Harganya mahal, 2 kali lipat. Iya. Tapi tetap dibeli ya? Iya. Gangguan logistik akibat konflik Timur Tengah membuat stok terbatas dan harga tinggi. Pedagang berharap kondisi segera membaik agar pasokan kembali lancar dan harga kurma kembali terjangkau masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat berbagai macam kuliner legendaris, salah satunya yaitu soto pojok. Di tempat ini pengunjung akan dimanjakan dengan kelezatan kuah soto yang rasanya otentik sejak tahun 1926. Seperti inilah soto legendaris yang ada di kawasan Jalan Doho, Kota Kediri.
Dinamakan soto pojok karena lokasi kedai warung ini tepat berada di sudut simpang 4 pertokoan di Jalan Doho. Warung ini berdiri sejak zaman Belanda, yakni pada tahun 1926, kini dikelola oleh Rumiani, generasi ketiga yang sudah melanjutkan warisan neneknya sejak zaman Belanda. Meski sudah lama, namun sang pemilik tetap menjaga cita rasa soto dan interior bangunan di warung ini. Interior bangunannya masih sangat terjaga, mulai dari bangku panjang kayu, rak botol minuman, hingga toples kaca besar tempat kerupuk yang ikonik. Selain itu, sang pemilik memasak soto tetap menggunakan tungku dari tanah liat. Penggunaan material alami ini dipercaya mampu menjaga kestabilan rasa sehingga kuah tidak terasa asin meski dipanaskan berulang kali. Tak hayal, cita rasa lezat mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah. Menurut pemilik, Presiden Insinyur Soekarno dan almarhum Gus Dur pernah menikmati kesegaran kuah soto di sini. Soto pojok ini pertama kali yang buka Simbah zaman Belanda 1926. Jadi pertama kali buka kan, ya memang tempatnya di sini di pojokan kan. Jadi Simbah itu mengambil pojok namanya. Ini kan pojokan Mas ya, perempatan, terus sana Raden Patah, ini pojokan Mongin Sibu. Meski kini dikepung oleh modernisasi kuliner digital, soto pojok tetap eksis karena kepercayaan dan hubungan baik dengan para pelanggan setianya. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Karya seni diorama dari bahan daur ulang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kompas Pagi. Siswa SD di Surabaya mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan dengan karya seni diorama atau seni miniatur 2 dan 3 dimensi hingga olahan daur ulang. Kegiatan ini selain sebagai kritik sosial dampak limbah anorganik terhadap kerusakan alam, juga bertujuan sebagai wadah siswa dalam mengembangkan riset peduli lingkungan melalui karya seni sejak usia dini. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah ragam diorama atau seni miniatur 2 dan 3 dimensi hasil karya siswa SD Citahati Surabaya yang menggambarkan ragam masalah global yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Seperti penebangan liar, sampah plastik hingga limbah anorganik lain yang dapat merusak alam dan ekosistem flora fauna. Selain diorama, terdapat juga inovasi pelajar terkait daur ulang, salah satunya pencegahan pencemaran air sungai dan laut dari limbah minyak goreng bekas pakai rumah tangga. Melalui riset yang juga dibimbing oleh guru, siswa belajar mendaur ulang limbah minyak goreng menjadi produk lilin yang bernilai ekonomis. Adalah banyak spesies yang mati dan teracuni karena minyak goreng yang terbekas itu. Nah, jadi solusinya kita bisa menjadikan itu sebagai lilin agar kita tidak stres dan juga mereduce oil-oil yang sudah tidak terpakai lagi. Kampanye peduli lingkungan hidup melalui karya seni yang berlangsung di sekolah ini merupakan program yang digagas oleh pihak sekolah yang menampilkan bagaimana siswa menerapkan proses belajar mereka ke dalam isu-isu nyata di sekitar kehidupan global dan sosial. Harapannya dengan mereka tahu bahwa ada berbagai macam masalah di sekitar kita, mereka lebih mencintai bumi ini karena pesan yang mereka mau bawa bahwa bumi ini bukan hanya tempat untuk kita tinggal, tetapi ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Melalui pameran dan kampanye peduli lingkungan, para guru berharap dapat mewadahi para siswa untuk berkreasi dengan belajar berpikir dan bertindak memahami isu global hingga berani mengambil peran dan aksi nyata yang berdampak positif terhadap lingkungan. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.